argumentasi kami hasil dari penelitian dimulai dari identifikasi masalah hingga pembuatan laporan dengan judul Peran dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Politik Mahasiswa Informatika Universitas Siliwangi pada Pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Penelitian ini dimulai dari tahap identifikasi masalah, yaitu proses menemukan permasalahan utama yang relevan dan signifikan untuk dikaji. Pada tahap ini, kelompok kami melakukan pengamatan awal, meninjau literatur, serta merumuskan fokus penelitian yang dianggap paling tepat untuk diteliti lebih lanjut. Setelah permasalahan teridentifikasi dengan jelas, kegiatan dilanjutkan pada tahap penyusunan proposal penelitian. Tahap ini mencakup perumusan latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, serta rancangan prosedur yang akan digunakan. Proposal kemudian disusun secara sistematis sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kita kelompok 9 dalam proyek praktikum Bahasa Indonesia. Kali ini kita bersama kakak. Saya Fikri. Syahril Mustafa. Raya Mohorail Fariza Alban. Saya Sepedatullah dari Angkatan 23. Saya Muhammad Rain Ardiansyah dari Angkatan 23. Saya Azka dari Angkatan 23. Berapa jam per hari rata-rata Anda menggunakan media sosial? 4 jam. 4 jam. Jenis platform apa yang sering Anda gunakan setiap hari? Untuk platform seperti apa sih? Instagram sama TikTok yang sering digunakan. Pertanyaan ketiga, jenis konten politik apa yang paling sering Anda lihat di media sosial? Contohnya seperti berita, video kampanye, opini publik, meme politik, atau diskusi komentar. Biasanya ada diskusi komentar, ada juga yang sering lewat tuh meme politik. Berita kadang muncul, tapi yang jarang tuh kayak kampanye politiknya gitu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Seberapa sering A dan Teteh memberikan tanggapan seperti menyukai, mengomentari, atau membagikan konten politik di media sosial? Oke, kalau untuk menyukai jarang juga ya. Kalau untuk menyukai paling berkomentar pun hanya 1 atau 2 postingan aja yang memang menurut saya itu agak yang perlu dikomentari lah gitu. Nah, adapun untuk membagikan saya itu jarang karena bukan termasuk orang yang fanatik terhadap politik juga gitu. Baik, Kak. Selanjutnya Untuk yang like itu saya lihat dulu jenis kontennya itu seperti apa, apakah saya suka. Terus untuk komen jarang mengomentari saya. Lalu untuk membagikan juga saya orangnya jarang yang ngebagiin yang kayak gitu-gitu. Oke, baik. Kalau untuk saya nge-like sama kayak tadi, kalau misalkan si kontennya dirasa relate ya. Kalau untuk komentar ataupun bagikan saya enggak sih kayaknya. Tahap selanjutnya pengumpulan data. Kelompok kami mengumpulkan informasi melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Semua data dikumpulkan dengan teliti untuk menjamin akurasi dan keandalannya. Kemudian tahap analisis data. Data yang telah terkumpul diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai metode penelitian untuk menemukan pola, makna, dan jawaban atas rumusan masalah. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan penelitian. Seluruh hasil penelitian disusun dalam laporan lengkap berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peran dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Politik Mahasiswa Informatika Universitas Siliwangi pada Pemilu 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Pujan Adima dan ujung NPM 180. Saya Satria Ternanda Wijaya dengan ujung NPM 176. Saya Muhammad Ilham Rizky dengan ujung NPM 154. Saya Arya Saditya dengan ujung NPM 139. Saya Reza Helani dengan ujung NPM 132.
Baik, ini dia poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat alur dan hasil penelitian, kelima analisis regresi, dan keenam kesimpulan dan saran, dan ketujuh yang terakhir itu dokumentasi. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini yaitu media sosial kini menjadi sumber utama informasi politik dan mahasiswa dan berpotensi untuk membentuk opini mereka. Nah, secara ideal mahasiswa diharapkan memiliki literasi media dan politik yang baik agar mampu melihat informasi secara kritis. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap opini dan partisipasi politik mahasiswa masih rendah karena penggunaannya yang pasif dan literasi yang belum memadai. Nah, kesenian inilah yang latar belakangi perlunya penelitian mengenai bahwa pengaruh media sosial memengaruhi opini bagi mahasiswa informatika Universitas Siliwangi. Baik, untuk urusan masalah sendiri pertama ada bagaimana bentuk dan tingkatan keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas politik melalui media sosial. Yang kedua, ada sejauh mana media sosial berperan dan berpengaruh dalam pembentukan opini politik mahasiswa informatika Universitas Siliwangi. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau justru memperlemah pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini politik mahasiswa informatika Universitas Siliwangi, khususnya terkait aspek literasi media, jenis konten politik yang dikonsumsi, serta lingkungan sosial di kampus. Lalu ada yang keempat, bagaimana implikasi pengaruh media sosial terhadap kualitas opini politik mahasiswa informatika Universitas Siliwangi dalam konteks pengembangan literasi politik di era digital. Untuk tujuan penelitian, ada yang pertama, mendeskripsikan bentuk dan tingkat keterlibatan mahasiswa informatika Universitas Siliwangi dalam aktivitas politik melalui media sosial. Untuk yang kedua, menganalisis peran dan pengaruh media sosial terhadap proses pembentukan opini politik mahasiswa informatika Universitas Siliwangi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pengaruh media sosial terhadap opini politik mahasiswa, termasuk literasi media, jenis konten politik, serta lingkungan sosial di kampus. Lalu yang keempat, ada menjelaskan implikasi pengaruh media sosial terhadap kualitas opini politik mahasiswa informatika Universitas Siliwangi sebagai dasar pengembangan literasi politik di era digital. Baik, selanjutnya adalah alur penelitian yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Di sini kami dimulai dengan melakukan pengamatan awal terhadap fenomena atau kondisi yang terjadi. Dilanjutkan dengan menghitung literatur untuk menemukan celah penelitian. Setelah itu, merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, dan yang terakhir adalah menentukan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus. Lanjut. Lalu tahap selanjutnya adalah penyusunan proposal penelitian. Di sini, kami menyusun latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan menjabarkan manfaat penelitian dan kajian teori. Setelah itu, kami menentukan metode teknik pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan. Lalu terakhir, kami menyusun rencana pelaksanaan penelitian secara sistematis. Selanjutnya, ini adalah tahap ketiga, yaitu pengumpulan dan analisis data. Di tahap ini, kami mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Lalu juga kami mengorganisasi dan memeriksa keakuratan data. Lalu juga kami mengelompokkan data sesuai variabel atau kategori. Dan yang terakhir adalah menganalisa data menggunakan teknik yang relevan untuk memperoleh temuan. Lalu tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Di tahap ini, kami menyusun laporan lengkap dari pendahuluan hingga penutup. Dilanjutkan dengan menjadikan hasil penelitian dan pembahasan secara terstruktur. Lalu juga kami merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Lalu juga memberikan saran yang sesuai dengan temuan penelitian, dan yang terakhir adalah menyusun laporan sesuai standar penulisan ilmiah yang berlaku. Baik, yang selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama ada pada analisis data pola penggunaan media sosial. Di antara poinnya, yang pertama intensitas penggunaan. Intensitas penggunaan pada mahasiswa jurusan informatika Universitas Siliwangi yaitu ada di lebih dari 3 jam untuk penggunaan sosial medianya. Dan untuk platform yang digunakan oleh mereka itu kebanyakan adalah Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Nah, mereka itu menjadikan sosial media sebagai ruang utama untuk mendapatkan
informasi. Poin yang keduanya ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaannya yang paling dominan adalah untuk hiburan. Kemudian untuk mencari informasi tentang politik itu masih sangat relatif rendah, apalagi untuk diskusi politik. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada pada paparan dan respon terhadap konten politik. Di mana poin utamanya ada paparan konten politik. Sebagian besar mahasiswa jurusan informatika Universitas Sriwangi masih jarang atau kadang-kadang untuk melihat konten politik. Mereka lebih sering kalau misalkan sesuai itu lebih seringnya memberikan like atau hanya berkomentar secukupnya. Kemudian biasanya sumber kontennya itu ada di akun berita, influencer, atau komunitas. Pada poin selanjutnya ada tingkat keterlibatan. Tingkat keterlibatan mahasiswa jurusan informatika itu masih sangat rendah ya. Mereka masih seperti yang saya ucapkan tadi masih jarang untuk berkomentar, jadi hanya sebatas mengelak saja apabila konten tersebut sesuai dengan yang mereka rasakan. Untuk poin selanjutnya ada persepsi mahasiswa. Sebagian mahasiswa sangat mengakui bahwa media sosial itu sangat berperan penting pada pandangan mereka terhadap politik, dan masih banyak beberapa berita politik di media sosial yang dirasa kurang objektif. Untuk analisis selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas. Baik, untuk yang selanjutnya analisis data, sikap kritis dan literasi digital. Kemampuan membedakan fakta dan opini. Mayoritas responden merasa cukup mampu untuk membedakan yang mana fakta dan opini. Namun, masih banyak yang berada di posisi netral, menunjukkan literasi digital belum sepenuhnya kuat. Selanjutnya, respon terhadap hoax. Perilaku cek fakta banyak yang kadang-kadang keliru sehingga sering memeriksa kebenaran berita. Cara verifikasi membandingkan dengan sumber lain, cek akun resmi, atau bertanya pada orang yang lebih paham. Sikap etis. Mahasiswa cenderung menegur atau mengingatkan jika menemukan orang yang menyebarkan informasi palsu. Analisis data pengaruh media sosial terhadap opini politik. Pertama, pengaruh terhadap opini. Media sosial cukup berpengaruh dalam membentuk cara mahasiswa memahami isu politik. Banyak mahasiswa mengaku sedikit hingga cukup terpengaruh oleh konten politik yang mereka lihat. Yang kedua, pengaruh terhadap perubahan pendapat. Sebagian responden pernah mengubah pendapat politik akibat konten media sosial. Pola perubahan cenderung berasal dari konten informatif, berita analisis, dan opini publik. Yang ketiga, pengaruh terhadap partisipasi politik. Masih rendah, sebagian besar mahasiswa tidak sampai ikut kegiatan politik meski terpapar konten tersebut. Media sosial lebih berperan sebagai sumber informasi dibanding pendorong suatu tindakan. Baik, selanjutnya ada analisis regresi, yaitu interpretasi hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa periode X berpengaruh positif dan signifikan terhadap periode Y. Koefisien regresi sebesar 0,2065 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada suatu pemahaman politik melalui media sosial akan meningkatkan pengaruh media sosial terhadap pilihan politik sebesar 0,2065 poin. Signifikansi p-value pada uji T dan uji F menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki hubungan yang kuat secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam membentuk preferensi politik mahasiswa, baik melalui paparan informasi, diskusi politik, maupun perubahan persepsi setelah melihat konten tertentu yang mengenai media sosial. Nah, selanjutnya terdapat nilai R kuadrat sebesar 0,334 mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut berada pada kategori cukup kuat untuk penelitian sosial. Media sosial terbukti tidak hanya mempengaruhi
pemahaman mahasiswa terhadap isu politik, tetapi juga dapat mengaruhi pilihan politik mereka secara langsung. Baik, ada kesimpulan. Kesimpulan yang kita bawa dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial sangat berpengaruh besar dalam membentuk opini politik mahasiswa. Media sosial juga banyak digunakan sebagai sumber informasi, meski keterlibatan mereka dalam diskusi politik masih rendah. Platform ini tetap mempengaruhi pemahaman dan perubahan pandangan sebagian mahasiswa. Literasi digital mahasiswa tergolong cukup baik karena mereka melakukan verifikasi informasi meski belum konsisten. Secara keseluruhan, media sosial lebih membentuk pengetahuan dan sikap politik daripada mendorong partisipasi politik langsung. Baik, selanjutnya ada saran. Mahasiswa disarankan untuk meningkatkan literasi digital, terutama dalam menilai keakuratan informasi politik. Institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan literasi, media, dan berpikir kritis agar mahasiswa lebih mampu menjadi informasi. Nah, pembuatan konten politik juga diharapkan menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas responden dan menambah variabel agar hasil penelitian lebih komprehensif. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kesempurnaan yang milik Allah SWT. Nun wa qawlan maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.